Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan contoh implementasi penggunaan tools Draw.io di dalam penggambaran pemodelan sistem atau diagram UML. Baik, langsung saja. Adapun penggunaan Draw.io di dalam penggambaran diagram UML ya dapat dilakukan secara online ataupun offline ya. Baik, di sini saya contohkan penggambaran secara online ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana jika ingin dilakukan secara offline. Nah, pertama buka browser ya, objek browser. Di sini saya sarankan Google Chrome karena Draw.io itu integritasnya pada Google ya, atau familiar dengan Google ya, atau produk Google sendiri. Jadi gunakan Google Chrome ya. Nah, selanjutnya di dalam pencarian tinggal ketikkan saja Draw.io ya, kata kuncinya. Kemudian maka akan muncul pilihan Draw.io Diagram.net. Pilih Draw.io Diagram.net tersebut. Maka akan langsung diarahkan pada tampilan dari tampilan awal ya dari penggunaan Draw.io di dalam penggambaran diagram UML. Nah, pertama kita akan dihadapkan pada tampilan untuk pemilihan penyimpanan ya. Diagram yang akan dibuat nantinya akan disimpan di mana? Apakah dalam Google Drive ya, OneDrive, atau dalam device ya, dalam komputer ya, drive komputer, dalam Dropbox ya, GitHub ataupun GitLab. Nah, di sini saya pilih device ya, karena saya akan simpan ya gambar diagramnya ke dalam komputer ya, maka saya pilih device. Selanjutnya akan muncul tampilan ya pada device ini ya, create new diagram dan open existing diagram ya. Kalau ingin merubah kembali device-nya ya, bukan device maka ini change storage. Kemudian di bagian bawah akan muncul ya tab halaman get desktop ya. Nah, ini adalah halaman untuk mengunduh atau mendownload Draw.io versi offline atau versi desktop ya. Jadi bisa di-download melalui fitur ini ya, melalui halaman yang muncul tadi. Oke. Nah, disitulah mengunduh atau mendownload software ya, Draw.io yang bisa dibuka secara offline. Baik, selanjutnya ya pada tampilan kembali pada tampilan ini ya, device ini saya pilih create new diagram ya untuk membuat diagram baru ya. Kemudian pilihan open existing diagram ini jika diagram sudah digambar sebelumnya atau sudah pernah dibuat sebelumnya, maka open existing diagram ya. Saya pilih create new diagram untuk membuat diagram baru. Baik. Kemudian akan tampil tampilan seperti ini ya, file name, nama file yang akan digambar atau yang akan dibuat itu apa namanya, silakan inputkan di sini. Misalnya A saja saya buat ya. Kemudian ya, ini jenis penyimpanan ya atau jenis file yang akan disimpan nantinya ya. Saya sarankan ya simpan dalam bentuk gambar saja ya, yaitu editable bitmap image ya, PNG ya. Nah, selanjutnya format pilihan gambar yang akan dilakukan ya, gambar diagram yang akan dilakukan ya. Di sini ada blank diagram, class diagram, flowchart ya, chart, swim lane ya, dan entity relationship diagram. Maka saran saya pilih yang blank saja terlebih dahulu ya, blank diagram. Kemudian klik tombol create. Baik, selanjutnya karena saya tadi lakukan penyimpanan di device ya, di komputer, maka ini ya tempat pastinya di komputer itu di mana akan diletakkan ya. Baik, di sini pilihan awalnya adalah dokumen ya, di drive C di dokumen. Maka di sini saya buat misalnya A tadi ya, A ya. Kemudian saya pilih save ya. Maka akan langsung diarahkan pada tampilan lembar kerja dari Draw.io
inilah tampilan lembar kerja dari Draw.io ya. Baik, selanjutnya pada tampilan lembar kerja ini terdapat 3 bagian utama ya. Di samping bagian menu ya dan toolbar, maka ini toolbox ya, bukan toolbar. Toolbar itu ada di sini ya. Bagian pertama yaitu toolbar ya, yang berisi objek-objek diagram yang akan digunakan ya di dalam penggambaran diagram UML nantinya ya. Ini pilihannya general, bisa saja diubah menjadi ya UML ya, tergantung ya diagram apa yang ingin dibuat ya, apakah flowchart atau UML. Karena di sini penggambaran pemodelan, maka lebih ke UML yang akan saya lakukan penggambaran, maka saya pilih UML ya. Nah, ini bagian toolbox ya, yang berisi objek-objek diagram yang akan digunakan ya di dalam pembuatan diagram. Selanjutnya di bagian tengah ini adalah lembar kerjanya ya, tempat mendesain ya diagram yang akan dibangun. Jadi nanti objeknya tinggal tempatkan di lembar kerja ini. Oke. Nah, selanjutnya di sisi kanan ya, ini adalah bagian untuk pengaturan atribut atau bagian properties ya. Pengaturan atribut dari objek yang digunakan nantinya. Ya, bisa diatur di sini. Oke. Baik, langsung saja saya praktekkan. Pertama saya akan gambarkan terlebih dahulu use case diagram ya, salah satu diagram yang terdapat di dalam UML. Baik, penggambaran use case diagram saya awali dengan penggambaran aktor. Ya, di sini untuk objek aktor sudah disediakan di sini. Ya, maka tinggal klik tahan geser. Ya, saya tempatkan di sini. Oke, saya perbesar sedikit. Oke. Baik. Kemudian untuk name-nya otomatis aktor ya. Ini bisa diubah ya, tinggal double klik saja gambar aktornya, maka aktor tersebut akan terseleksi ya, tinggal ketik saja apa, misalnya admin ya, maka akan berubah menjadi admin. Oke. Nah, selanjutnya untuk use case diagramnya itu sendiri ya, ini bisa digeser seperti ini contohnya. Oke. Nah, kemudian bisa juga di copy ya, misalnya use case-nya lebih dari satu seperti ini ya, bisa juga dipastekan kembali. Oke, kemudian pastekan kembali misalnya. Oke, nah selanjutnya tinggal menggambar atau menyisipkan garis ya penghubungnya ya, atau garis relasinya ya. Baik, untuk garis relasi ya, bisa menggunakan ini ya, di bagian bawah ini ada garis-garis ya, saya pilih asosiasi 3 ini. Oke. Nah, kemudian untuk garis tersebut ya, misalnya ini ya, pada ujungnya terdapat tanda panah ya. Nah, ini bisa diubah ya, klik saja, kemudian lihat di sisi kanan panahnya ya, maka dapat diubah di bagian ini ya. Nih, klik saja bagian ini, pilih none untuk menghilangkan tanda panahnya ya, maka sudah berubah ya, tanda panahnya sudah tidak ada. Oke. Nah, selanjutnya dapat digeser kembali. Baik, jika bentuknya seperti ini ya, ini kan bisa patah-patah seperti ini ya. Ya, kalau kita ingin tampilannya ya, jika digeser itu tidak patah-patah seperti ini, maka ubah pada bagian ini ya, line di bagian di bawah ini. Oke, maka pilih yang paling atas ini ya, stripe ya, tipe stripe ya. Ini untuk garisnya hanya lurus dua sisi ya, jadi kalau digeser tetap akan seperti ini ya, tidak patah-patah. Oke, jadi pilihannya itu. Nah, selanjutnya saya copy, saya pastekan di sini. Nah, kemudian untuk garis yang kedua, di sini saya pilih ya, garis yang berbeda ya. Ini ya, simbol dependensi ini saya pilih. Karena di situ ada keterangan ya di dalamnya ya, di sini keterangannya use ya,
ataupun extend, ya, tergantung garis yang ingin digunakan, apakah garisnya putus-putus atau tidak, ya. Kalau yang ini putus-putus, ya, kalau yang ini tidak putus-putus, ya. Jadi terserah mau yang mana yang digunakan. Misalnya garis putus-putus, klik dan geser saja. Oke. Nah, untuk keterangan use ini bisa diubah, ya. Tinggal ketik saja langsung, ya. Misalnya menjadi include. Oke. Nah, kemudian jika tanda panahnya ya ingin diubah ke sisi yang lain, maka tinggal ubah di bagian ini. Ya. Non ini tinggal ubah menjadi tanda panah. Oke. Kemudian sisi kanan ini tinggal ubah menjadi non. Maka panahnya sudah akan berubah. Oke. Baik, selanjutnya tinggal ya tempatkan pada tempat yang diinginkan. Baik. Selanjutnya ya saya akan ubah extend, ya. Jadi saya copy, ya, karena formatnya sama, hanya teksnya saja yang berubah, ya. Include menjadi extend, ya. Maka di sini tinggal ubah menjadi extend. Oke. Kemudian saya copy, ya, pastekan, ya. Oke, di extend seperti itu. Nah, kemudian jika teksnya ingin diperbesar, ya, tinggal klik, ya, kemudian tekan tombol shift, klik kembali dan klik, jadi seleksi ketiganya, ya. Maka di bagian teks, ya, di sini ukurannya bisa diatur, misalnya 11 menjadi 12, ya, itu awal 11 pt menjadi 12 pt, seperti ini. Oke. Kemudian untuk garisnya juga, ya, kalau garisnya ingin diperbesar, ya, maka jika ingin keseluruhan tinggal Ctrl A, ya, blok seluruhnya. Nah, kemudian untuk garisnya di bagian style, ya, ini, ya, ukurannya ini kan masih 1 pt, bisa diubah menjadi 2 pt sehingga lebih tebal. Oke. Baik, kemudian ya untuk tanda panahnya, ya, ini juga bisa diatur, ya, tanda panahnya, ya, mau panah yang mana seperti itu, ya. Misalnya ini, ya, atau seperti ini, ya, boleh, ya. Ini juga kalau panahnya ingin diubah, ya, boleh tanda panahnya, ya, cukup klik di bagian tanda panah tersebut. Oke. Nah, kemudian jika ingin ditambahkan, ya, kalau ingin menginputkan teks, ya, tinggal klik saja, ya, kemudian langsung ubah saja teksnya, ya. Misalnya input data baru, seperti itu, ya. Kemudian ini input data yang sudah ada. Oke. Nah, kemudian di sini misalnya ini simpan data, ini edit atau ubah data, ini hapus. Oke. Nah, selanjutnya jika ingin ditambahkan simbol boundary, ya, atau batasan sistem, ya, batasan dari jangkauan sistemnya, ya. Misalnya sebelumnya, ya, tidak saya tambahkan seperti ini contohnya, ya, maka gambar tersebut saya akan simpan atau bisa disimpan, ya, dengan Ctrl S saja, ya, atau file save, ya. Jadi shortcutnya adalah Ctrl S. Jadi bisa pilih Ctrl S, ya, maka akan tersimpan dengan nama yang sama, ya, PNG, ya. Nah, untuk membukanya silahkan buka Windows Explorer, kemudian cari dokumen, ya, refresh. Nah, di sini nantinya sudah akan muncul AAA, ya, dan gambarnya bisa dilihat, ya, bentuknya seperti ini. Oke. Nah, jika ingin misalnya ini extendnya kan ada backgroundnya, ya,
tapi nggak apa-apa ini, ya tidak bermasalah. Ya, misalnya gambar ini diubah, ya ingin ditambahkan simbol boundary, ya maka gambar tersebut bisa diedit. Ya, gambar tersebut bisa diedit. Ya, cara mengeditnya, ya misalnya ini sudah tertutup lah ya, close. Ya, jadi cara mengedit gambar yang sudah pernah dibuat, ya tinggal pilihannya adalah open existing diagram. Ya, kemudian cari ya gambar diagram tersebut sudah tersimpan di mana, atau tempat penyimpanan diagramnya. Ini tadi ya AAA, pilih open, akan terbuka gambarnya. Kemudian langsung saja tambahkan, ya jika ingin menambahkan ya objek ya diagram pada gambar. Ya misalnya ini tambah objek. Oke. Nah kemudian ya jika tertutup seperti ini ya, ini pilihannya misalnya objeknya ini hapus ya teksnya, kemudian klik kanan ya, pilih send to back ya, sehingga akan seperti ini ya, jadi objeknya itu berada di bawah atau di bagian belakang ya. Oke. Nah jika sudah terjadi penambahan seperti ini, tinggal klik Ctrl S saja atau file save saja untuk menyimpannya ya, sehingga nanti close ya, sehingga nanti saat dibuka ya di sini ya, saya refresh ke AA ini sudah ada nanti simbol boundary system. Oke, dan ini ya bisa di copy ya, Ctrl C, bisa diletakkan dalam Microsoft Office Word ya, atau dalam dokumen yang ingin ditempatkan ya gambar tersebut. Oke, baik, inilah contoh ya penggambaran use case menggunakan Draw.io. Nah kemudian contoh selanjutnya menggambar activity diagram ya, saya pilih create new diagram ya, untuk file name-nya B ya, ini PNG juga ya, kemudian blank diagram juga saya pilih, kemudian create ya, untuk namanya B, save. Nah untuk activity diagram sama ya, pilihannya itu pada UML ya. Nah activity diagram diawali dengan simbol initial state ya, jadi initial state bisa digambarkan ya seperti ini, start yang lengkap dengan garisnya, atau ya ini secara paket yang merah ini ya, atau initial state tersendiri ya, seperti ini ya, initial state ya, di yang manapun bisa digunakan ya, misalnya saya pilih yang ini initial state. Oke. Nah selanjutnya ya, setelah initial state pasti ada simbol garis ya penghubungnya ya, jadi saya pilih ini contohnya. Nah kemudian ya setelah garis tersebut ya ada simbol join ya, join itu untuk percabangan ya, jadi jika ada simbol percabangan ya, fork atau join atau simbol penggabungan, maka gunakan ya, jadi bisa pilih yang ini atau bisa pilih yang ini ya, terserah yang mana yang digunakan ya, misalnya saya pilih yang ini saja. Nah, kemudian saya putar 90 derajat. Oke. Dan saya ingin perpanjang, baik geser ya. Oke. Nah selanjutnya ini saya copy ya. Oke, tempatkan di bawah, saya pastekan kembali. Oke, jadi jika garisnya seperti ini, tinggal ubah ya stylenya menjadi stripe ya, agar tidak formatnya itu tetap garis lurus. Oke, jadi ini misalnya saya pindahkan, saya geser ya.
Baik, selanjutnya activity diagram itu sendiri, ya, aktivitasnya, ya. Jadi untuk activity diagram bisa diambil yang ini, ya. Saya ambil yang ini, bisa tempatkan di sini. Baik, kemudian saya klik, ya, formatnya saya ubah, stylenya untuk ini ya, backgroundnya saya hilangkan, backgroundnya, fillnya, ya. Oke. Nah, kemudian untuk garisnya, ya, lainnya juga bisa dipertebal, ya, seperti ini. Oke. Dan untuk garis ini bisa dihapus, ya. Ini kan satu paket dari bawaannya, ya, bisa dihapus, bisa juga digunakan, ya. Jadi terserah mau pilihannya yang mana, apakah ingin digunakan atau dihapus, seperti itu. Oke. Baik, ini warnanya juga bisa diubah, ya, warnanya menjadi hitam. Oke, kemudian ketebalannya juga bisa diubah seperti ini. Oke. Baik, selanjutnya saya copy, ya, saya pastekan di sini. Kemudian saya copy, ya, simbol fork join tersebut saya tempatkan di sini, ya, di bawah. Baik, kemudian saya copy yang ini. Oke. Nah, kemudian kan di sini terakhir simbol final state. Baik, selanjutnya, ya, simbol arrow. Oke, ubah strike. Strike. Oke, kemudian baik, untuk ini saya ubah menjadi, ya, oke. Nah, saya copy, pastekan di sini. Oke, memang untuk menyesuaikan garis kadang agak sedikit sulit, ya, butuh konsentrasi juga, ya, tapi pasti bisa, ya. Oke, saya copy paste di sini.
Start. Oke. Nah, baik. Tinggal keterangan yang perlu diubah ya. Misalnya ini tadi input data baru ya. Kemudian ini input data yang sudah ada. Kemudian ini ubah data ya, dan ini hapus data. Kemudian di sini simpan data, dan ini tampil data ya, pada objek penampil sampai seperti ini, kemudian berakhir. Oke. Nah, selanjutnya di sini ya tinggal tambahkan ya objek ya untuk membagi ya antara aktor dengan sistem ya, ataupun untuk membatasi antara aktor dengan sistem ya. Jadi objek ini bisa saja ya saya pilih misalnya fork dan join ini ya, saya tambahkan fork dan join di sini ya, hanya untuk membatasi saja ya, membatasi antara aktivitas user dan aktivitas sistem ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini ya bisa juga tambahkan objek ini. Oke. Nah, baik. Misalnya ini adalah admin. Oke. Untuk teksnya bold ya, dan ukurannya misalnya 14. Ini saya copy, saya pastekan di sini, dan ini adalah sistem. Baik. Inilah contoh penggambaran activity diagram ya, menggunakan Draw.io. Maka jika sudah, klik ya, klik file kemudian save, atau Ctrl S juga sama ya. Jadi simpan ya, kemudian bisa ditutup, bisa langsung ditutup, karena file yang tersimpan tersebut ya akan terlihat nantinya ya sesuai dengan tempat penyimpanannya, yaitu BB ini ya. Double klik saja untuk melihatnya. Inilah hasil penggambaran menggunakan Draw.io ya. Jadi tinggal copy saja ya, copy gambarnya, jangan dibuka ya kopinya ya, jangan saat dibuka. Kalau saat dibuka ini nggak bisa di copy ya, kalau saat ini ya, walaupun kelihatannya bisa tapi biasanya tidak bisa. Oke, ternyata bisa ya. Ternyata bisa juga ya, karena ada sebagian yang tidak bisa kalau dalam keadaan terbuka biasanya, tapi ternyata ini bisa ya, nggak mengapa. Jadi tinggal copy paste saja ya. Jika ada terjadi perubahan ya, sama ya caranya seperti yang sudah dilakukan pada perubahan penggambaran use case tadi ya, yaitu tinggal open existing diagram gitu ya, pilih diagram yang ingin dilakukan perubahan, maka selanjutnya tinggal ubah dan save ya, Ctrl Shift. Oke. Nah, begitu juga dengan kelas diagram ya. Untuk kelas diagram juga sama ya. Misalnya create new diagram ya. Sini C ya. Ini PNG juga. Saya pilih blank. Misalnya C, save ya. Nah, untuk kelas diagram ya, ini ya, ini ada kelas ya, pilih saja kelas diagram yang ini. Oke. Misalnya kelas name-nya apa, login contohnya ya. Kemudian ya, fill
filenya, misalnya username. Kemudian jika ada penambahan, perlebar terlebih dahulu ya, tinggal diperlebar. Oke, selanjutnya password. Untuk password misalnya crash ya, atau protected ya, password. Baik, untuk metodenya atau operasi yang bisa dilakukan adalah login. Oke, baik. Kemudian ya, kelas selanjutnya ya, bisa saja di copy ya. Kalau tidak ingin menginputkan objek baru dari sini ya, copy saja bisa. Seperti ini ya. Misalnya kelas apa, data, seperti itu ya. Nah, untuk data ini isinya apa ya, misalnya kode ya, kode ya. Setelah kode misalnya nama ya, setelah nama apa, jenis, contohnya ya. Di sini operasi apa yang bisa dilakukan di dalamnya ya, simpan. Kemudian jika ingin ditambahkan, perlebar saja. Ubah dan hapus. Oke. Kemudian jika ingin kelas yang lain ya tinggal tambahkan ya. Nah, contohnya copy paste saja. Oke. Nah, selanjutnya untuk relationship-nya ya, tinggal pilih ya simbol relasi-relasi ya. Misalnya ya, relasinya ya ini ya, child to host ya, ini bisa di sini. Untuk login misalnya relasinya ini. Oke, jadi parent dan apa ini bisa dihapus ya, atau bisa diubah ya. Kalau tidak ingin ada nilai relasinya ya silahkan ubah ya. Saya copy paste. Nah, kemudian jika atau untuk stylenya ya bisa juga diatur. Misalnya ini ya, yang putus-putus garisnya ya tinggal ubah ya, garisnya putus-putus seperti ini ya. Klik di sini ya, putus-putus. Oke. Nah, jika ingin ada relasinya ya atau relasi yang lain, tinggal ubah saja ya. Nah, ini seperti ini. Untuk bentuk relasi yang lain ya, one to many contohnya, atau satu ke banyak ya, ini bisa saja di sini. Oke, ini misalnya satu ya, ini ke many, M atau tanda bintang ya, terserah. Oke. Nah, kalau tidak ingin putus-putus ya boleh ya, garisnya tidak putus-putus seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya jika ingin disimpan ya tinggal simpan saja, file save atau Ctrl S saja, kan sudah tersimpan dengan nama CCC tadi ya. Bisa ditutup jika sudah tersimpan ya, dan gambarnya juga akan tersimpan di sini nanti ya, tinggal C. Nah, inilah kelas diagram ya. Baik, inilah contoh ya, bentuk penggambaran diagram UML dengan menggunakan tools Draw.io ya. Baik, sampai di sini saja contoh implementasi penggambaran diagram UML dengan menggunakan tools IO. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.